Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Yang like dan subscribe kami doakan diberikan kesehatan dan dimudahkan semua urusan. Gak ada orang dari subuh sampai zuhur gak punya masalah, itu gak ada itu. Ya gak ada, semua orang punya persoalannya. Maka Allah tunggu sampai zuhur itu, kita minta supaya diselesaikan. Maka ketika selesai zuhur, nikmat kita menjalani siang sampai sore. Itu hikmahnya demikian, filosofinya begitu. Jadi begitu Anda bacakan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah mohon berikan solusi. Kan? Atas semua persoalan yang hamba sedang rasakan saat ini, dan Engkau maha mengetahui dengan itu semua. Oke. Lalu Allah berikan. Saya mau tanya teman-teman, mohon izin ya. Kalau diberi itu pengen cepat, pengen lambat? Ingin mudah, ingin sulit? Mudah kan? Baik. Kalau ada jalan berliku dengan jalan lurus, yang paling cepat yang lurus atau yang belok-belok? Lurus kan? Nah, lurus itu namanya siratal mustaqim. Mustaqim itu lurus, artinya mudah. Sirat itu lapang. Jadi sirat itu jembatan kan yang sering kita pahami ya, jembatan itu sebetulnya bukan jembatan sempit. Kan Nabi pernah sampaikan kayak rambut di bawah 7 kan? Ya kan? Nah, itu menjadi sempit pada orang yang banyak maksiat dan kurang amal. Tapi bagi orang yang dekat dengan Tuhan, dia mendedikasikan kegiatan di dunianya untuk beribadah kepada Allah dengan berbuat baik, maka itu menjadi lapang. Ketika lapang itulah menjadi surat namanya. Paham? Baik. Jadi seakan kita minta begini, ya Allah, mohon berikan aku solusi dan lapangkan saat aku menerimanya, serta mudahkan dalam prosesnya. Jelas? Lapangkan aku saat menerimanya dan mudahkan dalam menjalani prosesnya. Oke. Saya kasih pertanyaan, kalau bisa jawab saya kasih hadiah umroh ya. Saya serius. Saya serius. Bintang 5 di Mekah Madinah. Oke? Salat sendiri kan? Ya kan? Walaupun berjamaah kan kita sendiri kan? Ya kan? Nanti sifatnya jamaah dengan banyak orang. Kenapa di sini mintanya tunjukkan pada kami, padahal kita sendiri? Ihdina. Kenapa enggak ihdi? Oke, silakan. Ya. Boleh? Bagus jawabannya. Sampai Cengkareng loh. Oke, ada yang lain? Ya kan? Bagus. Sampai migrasi. Waktu habis. Waktu habis. Dari sini, saya cepat saja. Gini, ini filosofi dalamnya. Ini saya kasih yang paling dalam sekali. Maaf ya. Kalau kita sedang punya masalah, masalah itu untuk sendiri atau kadang ada yang terlibat di sekitaran kita. Oke. Bagi kita mudah, tapi mungkin bagi pasangan kita belum tentu itu mudah. Bagi kita dan pasangan mudah, tapi mungkin bagi ayah dan ibunya belum tentu mudah. Bagi suami istri mudah, tapi bagi anak belum tentu mudah. Kenapa kita sertakan dina di sini, ihdina, untuk memberikan kesan bahwa ya Allah, berikan solusi atas masalah yang sedang hamba jalani, mudahkan prosesnya dan lapangkan untuk semua yang mengalami itu. Kalau suamiku di dalamnya, lapangkan hati suamiku pula. Kalau ada tetanggaku di dalamnya, lapangkan tetanggaku. Kalau ada ibuku di dalamnya, lapangkan hati ibuku. Itu dalam banget. Itulah sebabnya kenapa menggunakan tidak menggunakan bentuk tunggal secara personal. Jadi ketika kita menunaikan sholat, di situ Allah ingin menyelesaikan persoalan, masalah yang kita alami setuntas-tuntasnya, bukan 1-2 tahapan kehidupan. Jelas? Oke, tiketnya masih saya pegang ya. 1. Jelas ya? Paham ya? Baik, maka jangan sungkan untuk mengungkapkan itu dalam sholat, tapi di hati kita, karena nggak boleh dilafadzkan. Jelas ya? Ihdinas siratal mustaqim. Cepat, karena Allah maha tahu, kita tinggal hadirkan saja suasana itu. Minta. Nah sekarang Allah kasih mudah, kasih cepat, tapi caranya nggak enak. Mau nggak? Oke?
Kasih mudah, kasih cepat, tapi caranya nggak enak. Anda melamar pekerjaan, langsung dikabulkan, cepat diterima. Tapi begitu datang, Anda dimaki-maki dulu. Lain kali nanti kalau ke sini, pas kerja kamu pintar, tapi pakaian kamu nggak layak. Besok kamu ganti kayak gini. Ini perusahaan begini. Nggak cocok nanti kalau kamu pakaian begini. Tapi kamu diterima. Yang kedua, bagus, kamu prestasinya bagus, baik. Nanti silahkan besok mulai bekerja, datang sebaik-baiknya. Pakaiannya disesuaikan. Nanti kita sudah berikan ketentuan dress code-nya. Enak yang pertama, enak yang kedua. Yang kedua, sesuatu yang melahirkan ketenangan, kenyamanan, kenikmatan, itu bahasa Arabnya an-na'ama yun'imu. Nikmat sifatnya. Kalau kita minta kepada objek yang ada selain kita atau di depan kita, atau yang nggak ada tapi kita minta, gunakan tak setelah an'ama menjadi an'amta. Maka setelah itu kita meminta, ya Allah, saya nggak pengen dapat yang cepat, mudah, lapang, tapi misalnya nggak ada kenikmatan di dalamnya. Maka diteruskan ayatnya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walau. Ya, jangan sampai di situ ada, mohon maaf ya Allah, ya kita minta misalnya, ya Allah, jangan sampai solusi itu datang diberikan, tapi muncul juga rasa-rasa yang tidak mengenakan, mengarahkan kepada hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, walaupun ada tafsir lain, maghdub di situ kalangan yang dilaknat, dhalin yang tersesat. Karena sudah diberikan kenikmatan tapi tetap dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna jauhnya. Jelas? Halo, jelas? Oke, setelah jelas, pertanyaan saya yang terakhir. Oke, dapat hadiah. Siapa orang-orang yang dimaksud di sini? Pada orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Itu siapa? Para nabi. Apa lagi? Apa lagi? Ya, orang bertakwa. Bagus, baik. Apa lagi? Oke, singkatnya Quran surah 4 ayat 69. Ada 4 golongan. Jadi kalau teman-teman, ini ajaran dari Quran, kalau ingin bahagia, ingin tenang, ingin nikmat, ikuti 4 golongan ini. Ikuti pola hidup mereka. Quran surah 4 ayat 69. Wa may yuti'illaha war-rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Oke, kalimatnya sama. Wa may yuti'illaha war-rasula. Siapa yang kehidupannya diikutkan pada petunjuk Allah dan Rasul. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Misal, saya mau bangun tidur, saya ikutin bagaimana Nabi bangun. Ya, itu contohnya ada pada doa nanti. Ya, doa itu bukan sekedar bacaan, di situ ada penuntun aktivitas di setiap doa itu. Ya. Oke. Siapa yang pola hidupnya mengikutkan pada tuntunan Allah dan Rasul? Perhatikan, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka itu aku jamin akan disatukan dengan 4 kalangan yang selama hidupnya selalu dijamin kenikmatan oleh Allah. 4 kalangan. 1, minan nabiyyin, para nabi. 2, siddiqin, orang-orang yang membenarkan Quran dan mengamalkannya. Misal, kata Quran, berjilbablah perempuan. Maka dia membenarkan ayatnya dan mengamalkannya. Itu siddiq namanya. Jelas? Laki-laki misalnya, bangunlah tahajud walaupun sunnah. Anda benarkan ayatnya, Anda amalkan itu disebut siddiq. Yakin sepenuhnya dengan mengamalkannya. Kenapa Abu Bakar disebut siddiq? Karena beliau paling yakin apapun yang Nabi sampaikan itu seketika diyakini, walaupun bagi sementara orang itu belum mampu ya dipahami dengan logikanya. Karena itu disebut dengan Abu Bakar as-siddiq. Oke, 3. Ini siddiq. 3, syuhada. Orang yang wafat yang saat hidupnya sering mendedikasikan kegiatannya untuk ibadah. Maaf ya, jangan hanya dipahami berperang misalnya secara militer, tidak. Anda bekerja niatkan karena Allah. Di rumah tangga niatkan karena Allah. Posisikan istri sebagai titipan Allah. Istri suami sebagai titipan Allah. Menyayanginya karena Allah. Posisikan anak sebagai titipan Allah. Saya tanya teman-teman nih, antum cintai istri itu karena Allah atau karena sayang? Berat sekali jawabnya ya. Oke. Anda cintai anak itu karena Allah atau karena sayang? Oke, kalau karena Allah itu ada 2 cirinya. 1,
dia akan memastikan yang dicintainya itu selalu berada dalam hukum-hukum Allah. Oke? Jangan dibayangkan terlalu ekstrim, tidak. Ya, misalnya apa? Sholat, diajak sholat, diingatkan ngaji misalnya, didekatkan pada yang baik-baik, istri pesan ke suami cari yang halal ya, jangan pernah datangkan yang haram misalnya. Itu sudah cukup menjadikan Anda berjuang hidup untuk menaati Allah. Kalau wafat, itu disebut wafatnya fi sabilillah, orang yang disebut syahid, zamannya syuhada. Jadi ada 3 jenis syuhada itu, syuhada yang wafat saat ada dinas militer, ya itu langsung syahidnya dunia akhirat. Ada syahidnya seperti tadi saya sampaikan, merawat anak karena Allah, ibunya meninggal, syahid, syahidnya syahid akhirat, dimakamkan seperti biasa tapi statusnya syahid. Itu kenikmatan surganya luar biasa. Kalau nggak percaya silahkan lakukan dulu ya, nanti saat di ujung kematian tuh ditampakkan hasilnya. Yang keempat, solihin, tingkat paling akhir. Wassalihin. Ya. Saya akhiri di sini dengan cepat. Solihin itu singkatnya orang yang memastikan semua kegiatannya baik. Ya, kalau memandang yang baik. Kalau bicara, dibicara yang baik-baik. Kalau kira-kira yang mau dikeluarkan itu kurang baik, dia tahan, dia nggak ungkapkan. Ketemu sama istri nih, ada beda pendapat, dia mau cerita, kemudian mau keluar kata-kata nggak baik, dia jaga supaya menenangkan istri, nggak menyinggungnya, itu masuk kategori ini. Oke? Begitu sebaliknya, ujung kepala sampai ujung kaki, dia arahkan melangkah pada yang baik, bekerja yang baik, maka masuk kategori ini. Untuk perempuan salihat, untuk laki-laki salihin. Ini poinnya. Jadi kalau ada orang-orang ingin hidup tenang, ingin nyaman, minimal ikuti pola hidup para nabi, nggak terjangkau yang ini, atau paling minimal jadilah orang baik yang tidak melukai orang lain atau bahkan diri sendiri. Jelas? Saya tutup bagian terakhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian diucapkan apa? Amin. Nah, aminnya itu ketika dilafazkan artinya mohon kabulkan ya Allah.